Ini selalu spesial buat saya sebagai aktor untuk bisa mendapatkan skrip yang luar biasa, bukan hanya sekedar karya yang kreatif tapi juga punya pesan yang bisa menyadarkan hati kita, menyadarkan hati saya juga belajar sebagai pemain untuk bisa menyampaikan sebenarnya apa sih maksud daripada skrip ini. Kan kalau kita baca kembali dari awal film ini datang hanya sebagai ide dan juga cerita, lalu dituangkan melalui tulisan oleh Mbak Tinut, itu kan adalah proses yang panjang. Apalagi penulisan itu adalah sebuah hal yang sangat, selain menyita waktu tapi juga harus memiliki riset yang kuat dan juga harus memiliki sumber maksud yang tepat gitu, yang tepat pada sasarannya. Apalagi film harus dijual, harus ada market yang tepat juga. Tapi ini adalah satu-satunya film yang menurut saya menyampingkan itu semua. Ini satu-satunya film ketika datang pada saya tawaran ini film yang dari segi ceritanya aja, saya sebagai perempuan waktu itu bulan Mei 2025 sangat-sangat tersentuh untuk membantu mewujudkan film ini jadi nyata gitu. Karena memang waktu itu Mbak Westi datang ke Plaza Senayan sama Pak Syarat, mereka dengan misi ingin membawa film ini bukan hanya sebagai hiburan tapi sebagai pesan buat masyarakat, terutama perempuan-perempuan yang punya permasalahan rumah tangga dan susah untuk keluar dari masalah tersebut. Waktu itu saya juga dalam keadaan yang tidak baik-baik saja gitu, dan saya merasa bahwa kok hal ini datang kepada saya ketika saya ingin sekali punya media untuk menyalurkan, mengeksplor rasa-rasa yang selama ini mungkin nggak bisa diungkapkan gitu. Bukan berarti apa yang telah saya lalui sama persis sama Amina, bukan. Tapi tentu saja ketika kita sesama perempuan merasa bahwa ada banyak hal-hal yang kita korbankan dan juga kita merasa gak mendapatkan sebuah komunikasi yang tepat untuk bisa menyampaikan apa yang kita rasakan, kita harap kita punya medium untuk bisa sama-sama merasakan hal tersebut gitu. Dan saya yakin dari proses saya mendalami Amina ini, saya punya ruang untuk berbicara. Makanya ketika saya preview film ini awalnya bersama Pak Syarat, saya pikir ini adalah kerja keras yang luar biasa dari semua elemen, dari teman-teman departemen pembuat film, terutama gambar yang terbaik yang dihasilkan oleh Mbak Bibir, lalu juga proses semuanya ya, dari mulai arranger untuk koreografi dari apa yang dihadirkan oleh pemain-pemain ini bisa seperti terlihat nyata gitu. Karena saya sebagai pemain punya keterbatasan juga. Saya pikir adegan ini sudah cukup buat saya, tapi dengan dibantu oleh Kak Putri Ayudia di sini, saya merasa bahwa saya jadi punya kekuatan untuk bisa menonjolkan pikiran-pikiran dari Amina itu dengan movement yang tepat, sehingga saya nggak harus merasa kesakitan, tapi efeknya buat penonton itu sangat menyakitkan. Terima kasih banyak Putri udah bantu, luar biasa banget, dan juga Mbak Imong yang luar biasa banget bisa ada di sini bantu saya. Yes. Karena kita pengen tanya itu juga ngaca, gimana nge-build chemistry dengan Mas Baim karena adegan-adegan intens yang dihadirkan. Karena yang saya tahu ya Baim kan selama ini kalau di film dia berperan sebagai ini udah kita tonton lah semua filmnya, tapi lebih banyak kan dia menjadi Baim Wong gitu kan. Tapi sekarang saya melihat Baim Wong di sosok yang sangat berani untuk mencoba hal baru dan berani melepas atributnya gitu. Di sini saya ngeliat Baim nggak kayak Baim Wong, justru malah saya ngeliat sosok yang aktor yang baik sekali dalam memancing adegan gitu. Dan ya pokoknya saya harap ini pekerjaan
Masa diuploadin, langsung diuploadin, dipuji. Pokoknya saya harap mudah-mudahan Mbak Imong jangan kapok, bukan yang sekedar buat film sebagai sutradara, tapi mainlah sebagai aktor juga. Nah, itu dia Kaca, terima kasih. Kita ke Mas Baimo. Duitnya. Duitnya. Enggak. Saya terakhir main itu tahun 2023 berbalas jam. Habis itu saya tarik terus, ada tawaran cuman buat saya, dan ini rasa beda pas tawarin. Baik mau main ini enggak? Untungnya Mbak Westi juga udah kenal. Habis itu saya bilang apa temanya? Karya P. Kok gue? Kenapa gue? Akhirnya saya tanya dulu, kenapa? Akhirnya dia ke kantor saya dan menjelaskannya itu saya juga menjelaskan rezeki saya karena waktu itu lagi rame juga, maaf. Akhirnya kita menjelaskan, saya bilang kalau butuh dari aktingnya saya mau, karena saya nggak pernah main lagi, ini suatu hal yang baru dan satu tujuannya itu sangat mulia. Akhirnya saya bilang ayo, tapi satu saya mau tahu siapa lawan mainnya, karena buat saya itu penting. Bukan cuma-cumanya. Bukan aja, bukan cuma-cumanya. Karena gini loh, kalau di skrip kan begitu aja, cokek, dorong. Cuman yang paling susah adalah blocking. Di kalian nonton, nah kalau kita pasti sananya kan kekerasan itu kalau di film harus sebuah keindahan. Dia itu nggak bisa monoton. Dia itu kalau skrip kan kertas doang. Cuman disuruh ini, cuman kan di sana blockingnya itu sangat luas. Makanya kadang-kadang saya nggak kasih tahu hint-hintnya ke siapa, ke Aca, saya mau ngapain, supaya dia kaget. Kalau misalnya diperhatiin itu semuanya itu kadang-kadang improvisasi itu banyak banget. Yang paling saya ingat kalau kalian sudah nonton ya, yang muka dia ini tahu nggak? Nah, asik banget tuh. Jadi dia selesai gitu. Jadi kalau saya nggak ngasih tahu dia pas begini. Habis itu dia kaget, dilihat saya marah banget. Kalau kita gitu, pemain itu yang baik itu harus bisa mengeluarkan dari ininya. Pas dia marah banget, matanya nyala, dia bilang berhasil nih, pas selesai, pas cut, dia teriak, seumur hidup gue gak pernah ya diginiin. Dia 2 kali ngomongin teriak dia. Jadi buat saya lawan pemain itu penting banget. Untungnya Aca, Pak Syarat bilang Aca, dikiranya gitu-gitu doang, maksudnya jual nama. Akhirnya saya langsung telepon Aca mau bener main. Akhirnya saya mau. Pesan terakhir, mudah-mudahan manfaatnya banyak. Dan di sini juga bukan diajarin, di sini ada perlindungannya karena ada pengacara juga, yaitu Rali, bahkan ada teleponnya, bahkan juga Sinemat menyediakan pengacara untuk orang-orang yang memang tersakiti. Mudah-mudahan banyak manfaat ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Baim dan teman-teman.